Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala nabi. Wa ja'ala lakumus sam'a, Dia Allah menjadikan pendengaran kalian. Ayatnya bukan bicara masalah telinga. Kalau telinga bahasa Arabnya udhunun. Ayatnya bukan wa ja'ala lakumul udhun, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ja'ala lakumus sam'a, Dia Allah menjadikan pendengaran kalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat as-sam'a? Karena ada orang yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya kuping, punya telinga, ada kuping yang bisa digunakan untuk mendengarkan, ada juga yang nggak bisa digunakan untuk mendengarkan. Maka alhamdulillah kita semua punya telinga, punya kuping, bisa untuk mendengarkan. Ada di antara saudara kita yang nggak bisa mendengarkan. Ada yang tuli enggak? Maka sifat kupingnya, sifat telinganya yang disampaikan oleh Allah, dan kalimatnya ja'ala, bukan kholaqa dalam hal ini. Sebab yang namanya kholaqa adalah Allah yang menciptakan dari tiada menjadi ada. Kalau ja'ala, bahannya sudah ada, bendanya sudah ada, difungsikan. Wa ja'ala lakumus sam'a, telinganya sudah ada, difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan. Maka alhamdulillah kita bisa mendengarkan. Maka gunakan telinga ini untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan tausiah, mendengarkan kajian ilmu. Kira-kira sekarang kita ini lebih suka kuping ini digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah apa ayat-ayat setan? Jawab masing-masing. Jangan di sini, ntar pulang ke rumah. Yang kedua, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wal absar, penglihatan, bukan mata. Kalau mata ainun, tapi yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah penglihatan. Sebab ada orang yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, dia punya mata, ada yang bisa melihat, ada yang tidak bisa melihat. Maka alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita punya mata, mata kita masih bisa melihat. Karena kadang-kadang kan nikmat itu baru terasa kalau matanya mulai sakit-sakitan. Udah pakai kacamata baru terasa tuh. Yang namanya bisa berkedip mata kan kenikmatan dari Allah. Karena seringnya berkedip seakan-akan bukan sebuah kenikmatan. Begitu matanya mulai sakit-sakitan, mulai rabun, oh baru terasa ternyata nikmatnya pandangan mata itu luar biasa. Maka sekarang yang matanya masih bisa melihat, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka kelanjutannya, gunakan mata untuk melihat ayat-ayat Allah, untuk melihat ayat Al-Quran, melihat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak di sini lebih suka melihat istri sendiri apa istri orang? Istri sendiri apa istri orang? Apa belum punya istri? Nih mata, gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, gunakan untuk melihat yang disenangi Allah Subhanahu wa taala. Mumpung mata kita masih bisa melihat, saat kita memandang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang indah, saat kita memandang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, maka akan keluar sifat zikirnya dalam diri kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila
subhanaka faqina adzabannar. Sungguh indah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tiada yang sia-sia, sedikit pun ada manfaatnya kalau kita meresapi akan ciptaan Allah. Ini kenikmatan Pak sekalian, kenikmatan. Yang ketiga, dalam ayat ini apalagi yang diciptakan oleh Allah? Wal afidah. Wal afidah itu artinya bagian dalamnya hati. Hati punya rasa. Qalbun, di luar, di dalamnya sodrun. Ada sodrun, dada. Ini kelihatan nih, sodrun. Dalamnya sodrun, qalbun, hati. Dalamnya qalbun, fuada, rasa. Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan aku ciptakan hati buat kalian dalam ayat ini, tapi Allah menyatakan aku ciptakan rasa. Sejauh mana hati kita gunakan untuk merasakan di sekitar kita. Maka rasa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kesusahan, bisa nggak kita rasakan kesusahan orang? Ada orang yang kesulitan, bisa nggak kita merasakan kesulitan orang? Maka rasa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya bukan lagi sodrun yang berarti dada, bukan lagi qalbun yang berarti hati, tapi fuada, dalamnya hati. Maka semua itu diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur di tahun 2018 ini yang bisa kita tancapkan dalam hati kita. Bagaimana cara kita mensyukuri kenikmatan Allah? Lihat dalam hadis bapak-bapak sekalian, baginda Rasul punya istri Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasul, kenapa sih ibadah seperti ini? Bukankah engkau tidak mungkin berbuat dosa? Engkau kan maksum ya Rasul, nggak mungkin berbuat dosa. Dan surga sudah pasti engkau masuki ya Rasul. Dan tidak mungkin dimasukkan ke dalam api neraka. Tidak mungkin. Tapi kenapa ibadah seperti ini?" Dijawab oleh baginda Rasul, "Afala akuna abadan syakuro." Apakah aku ini salah kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Baginda Rasul bukan lagi alhamdulillah Pak, tapi syukrulillah. Lah kalau kita paling coba alhamdulillah, itu pun kadang-kadang alhamdulillahnya. Alhamdulillah mah cuma ucapan lisan yang bisa kita lakukan, tetapi bagaimana syukur kita pada Allah? Kalimat yang keluar dari lisannya baginda Rasul adalah afala akuna abdan syakuro, bukan abdan hamida. Kalau abdan hamida cuman alhamdulillah, kalau abdan syakuro dibuktikan untuk pengabdian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan kita banyak, wong sonat saja kita malas. Kenikmatan banyak, kapan kita mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Terakhir, dalam sebuah kisah guru saya menyampaikan kepada saya bahwa ada salah seorang anak manusia yang soleh, yang ibadahnya, yang mujahadahnya selama 70 tahun, jauh daripada kemaksiatan, jauh daripada hawa nafsu, cinta hawa nafsu. Mujahadah itu jamaah sekalian sudah bukan lagi urusan jihad yang kelihatan. Sebab kalau jihad yang kelihatan harta, benda digunakan untuk berjihad, namanya jihad. Ada lagi ijtihad, sungguh-sungguh menggunakan akal pikiran untuk memahami firman Allah, berjihad menggunakan ilmu. Ada lagi berjihad menggunakan spiritual, namanya mujahadah. Nah, orang yang ibadah, yang mujahadah selama 70 tahun, jauh daripada amalan hawa nafsu, kerjaannya hanya ibadah saja selama 70 tahun. Dia mujahadahnya luar biasa. Akhirnya orang ini
meninggal dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat dipanggil oleh Allah, lalu Allah memerintahkan para malaikatnya untuk memasukkan orang yang mujahadah selama 70 tahun ini dimasukkan ke dalam sorga. Lalu malaikat menyampaikan kepada orang tersebut, wahai fulan, kami dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kamu masuk sorga karena rahmat Allah. Orang yang mujahadah selama 70 tahun ini bantah, nggak mau dong gua. Lah buat apa gua ibadah selama 70 tahun? Gua mujahadah, jauh daripada maksiat, jauh daripada cinta dunia, jauh daripada menuruti hawa nafsu. Saya ingin masuk surga karena amalanku, kata orang ini. Malaikat lapor lagi, ya Allah, tuh bocah songong. Gitulah kalimatnya. Songong gimana? Dia nggak mau masuk surga karena rahmatmu ya Allah. Lantas dia maunya masuk surga karena amalannya. Dia bilang, buat apa mujahadah selama 70 tahun, ibadah selama 70 tahun, jauh daripada maksiat. Buat apa dia kepinginnya masuk surga? Karena amalannya, bukan karena rahmatmu ya Allah. Lalu akhirnya Allah bilang sama malaikatnya, wahai para malaikat, hisab dia, hitung dia, kira-kira ibadahnya selama 70 tahun cukup nggak untuk membayar kenikmatanku sama dia. Lalu akhirnya jemaah sekalian, malaikat bilang sama orang yang mujahadah selama 70 tahun ini, wahai fulan, kami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghisabmu. Kami akan menghisab bahwa apakah mujahadahmu selama 70 tahun nggak pernah maksiat itu, nggak pernah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, cukup nggak sama kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dihisab jemaah sekalian, baru hanya kelopak matanya doang, baru kelopak matanya doang, tidak cukup mujahadah selama 70 tahun untuk membayar kelopak matanya doang. Baru mata, belum bagian yang dalamnya, belum telinganya, belum tangannya, belum langkahnya, belum nikmatnya makan, belum nikmatnya berumah tangga, belum kenikmatan-kenikmatan yang lain. Baru mata saja, bagian luarnya tidak cukup untuk membayar kenikmatan Allah. Cuman ibadah mujahadah selama 70 tahun. Dilaporkan, hei fulan, kami sudah menghitung, menghisap, terus ternyata nggak cukup. Lantas neraka kamu. Nggak mau dong kalau gitu. Ya sudah deh, saya mau masuk surga karena rahmat Allah. Akhirnya orang ini lapor, gimana? Nggak cukup ya Allah. Sejauh mana mujahadahnya 70 tahun? Nikmat yang mana yang dibayar? Mata saja nggak cukup ya Allah. Neraka dia. Nggak mau juga dia masuk neraka. Ya sudah, orang ini pasrah mau masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu luas. Kenikmatan Allah yang luar biasa yang disampaikan kepada kita tidak cukup hanya ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mujahadah selama 70 tahun nyaris nggak ada maksiat, nyaris nggak ada perbuatan dosa, tidak bisa masuk surga karena amalannya. Lantas bagaimana kita jemaah sekalian yang setiap hari kebanyakan dosanya daripada ibadahnya? Ayo mikir. Oh, cuma duduk habis zuhur aja kok nggak mau masuk surga. Halo. Nah, cuma nyuruh ibadah kok. Yang dicari dalam hidup ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibanding sama kenikmatan dari Allah buat kita nggak bakal cukup. Makanya Allah itu rahmatnya meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu, masih lebih luas rahmatnya daripada azabnya.
maka dosa-dosa kita diampuni Allah. Jahat kita, banyak perbuatan dosa kita, rahmat Allah Subhanahu wa taala masih lebih luas daripada azabnya. Makanya Allah bilang, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang yang berbuat baik. Perbuatan baik kita mampu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, maka kita menikmati itu semua. Bisa duduk ini karena rahmat Allah, bisa bicara karena rahmat Allah, bisa melihat karena rahmat Allah. Maka harapan kita adalah di tahun 2018 ini amalkan amalan yang mengundang rahmat Allah, jangan mengamalkan amalan yang mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bagian daripada hamba-hamba yang mampu bersyukur sehingga mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.